Asal mula Yin dan Yang. Dalam legenda Tiongkok kuno, Tionghoa atau Cina memahami filosofi ajaran Taoisme, Yin Yang Mao Dun Guan, atau lebih dikenal Yin dan Yang. Begitu sangat penting semua ini karena segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini bukanlah secara kebetulan. Makna dalam perputaran hidup baik berhubungan maupun berlawanan. Namun kedua unsur simbol hitam putih memiliki arti. Yin mewakili sifat feminim atau negatif, dan Yang mewakili maskulin atau positif. Ini akan saling membangun satu dengan yang lain. Asal mula Yin dan Yang dalam legenda Tiongkok kuno, mitologi dinasti Yin dan dinasti Shou. Makna Yin dan Yang bermula dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang dua orang bersahabat bernama Yin dan Yang. Mereka dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berjiwa besar dan penuh dengan kasih sayang. Mereka saling mengasihi meskipun keduanya memiliki filosofi berbeda terhadap ajaran agama Taoisme. Diadakanlah pertemuan untuk berdiskusi, mengajukan argumen tanya jawab, dan perdebatan tak penuh kunjung usai. Keduanya saling mempertahankan prinsip mereka sendiri. Ketika nyaris frustasi, mereka mulai kehilangan kendali diri. Dalam hati masing-masing mulai muncul rasa akulah yang lebih benar. Akhirnya tercetus kata-kata, Yin, seandainya engkau adalah aku, tentu aku bisa memahami apa yang ingin kusampaikan. Dan diskusi ini akan dapat membawa kita lebih mengerti sesuatu itu. Yang, hei, aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana cara kita saling tukar diri kita? Karena memang mereka tidak dapat saling tukar diri, maka tak lama kemudian mereka menemukan pemecahan yang disetujui paling tepat. Diputuskan Yin akan mempelajari agama atau keyakinan Yang, dan Yang akan mempelajari agama atau keyakinan Yin. Dan karena mereka memang menginginkan hasil terbaik dan terbenar, maka mereka berikrar akan mempelajari dengan sepenuh hati, berusaha memahami dengan hati terbuka, tidak malah mencari-cari titik kelemahan yang akan digunakan untuk melawan. Diputuskan setelah 40 tahun mereka akan bertemu lagi untuk duel sampai titik darah penghabisan. Akhirnya 40 tahun kemudian, Yin dan Yang telah semakin tua, bertemu pada senja hari di tempat terakhir mereka bertemu dahulu. Mereka saling berpandangan, tak sepatah kata pun yang terucap. Sinar mata mereka penuh kasih sayang, menghanyutkan sukma. Senyum mereka begitu halus dan tulus. Mereka saling memeluk, resonasi getaran jiwa mereka pada angin yang mempelai, pada daun-daun yang berbisik, pada seluruh ruang di jagat raya ini. Saudaraku, kau selalu dalam aku dan aku dalam engkau. Sejak saat itu tidak ada lagi diskusi, karena dalam pelukan itu mereka mengerti tanpa mengetahui dan mendapat tanpa mencari. Arti makna Yin dan Yang, lambang hitam dan putih. Yin dan Yang menggambarkan perputaran kehidupan dunia yang memiliki dua arti makna, sebagai sebuah ketentraman dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan nyata. Kedua adalah sebagai sebuah perputaran kehidupan dan keseimbangan hidup. Artinya, kehidupan manusia tidak mungkin akan selalu berada dalam satu jalan saja. Hari ini kita mengalami kesusahan, besok bisa jadi kita akan mengalami sebuah kebahagiaan. 5 elemen unsur penting yang terdapat Yin dan Yang. Yang pertama, unsur kayu. Unsur kayu diartikan sebagai musim semi, yaitu dimulainya suatu kehidupan baru. Unsur kayu identik dengan pagi hari. Timur dan angin, unsur kayu diwakili dengan warna hijau. Dalam ilmu pengobatan, hati mempunyai unsur kayu. Dalam psikologi, unsur kayu mewakili kreativitas dan pelaksanaan. Yang kedua, unsur api. Unsur api diartikan sebagai musim panas. Oleh karena itu, unsur api identik dengan siang hari, selatan dan bersifat panas. Unsur api diwakili dengan warna merah. Dalam ilmu pengobatan, jantung mempunyai unsur api. Dari segi karakter, unsur api mewakili perasaan dan emosi. Yang ketiga, unsur tanah. Unsur tanah diartikan sebagai awal pagi hari. Oleh karena itu, unsur tanah identik dengan posisi tengah yang berkaitan dengan
kelembaban. Unsur tanah diwakili dengan warna kuning. Dalam itu pengobatan limpa mempunyai unsur tanah. Dari segi karakter, unsur tanah mewakili konsentrasi, realisme, dan stabilitas. Yang keempat, unsur besi. Unsur besi diartikan sebagai musim gugur. Oleh karena itu, unsur besi identik dengan malam hari, barat, dan bersifat kering. Warna putih mewakili unsur besi. Dalam unsur pengobatan, paru-paru mempunyai unsur besi. Dari segi karakter, unsur besi mewakili kemauan keras dan kemandirian. Yang terakhir, kelima, unsur air. Unsur air diartikan sebagai musim dingin. Karena itu, unsur air identik dengan malam hari, utara, dan bersifat dingin. Warna hitam mewakili unsur air. Dalam ilmu pengobatan, ginjal bersifat air. Dari segi karakter, unsur air diasosiasikan dengan kejernihan pikiran dan rasional. Kelima unsur tersebut saling berinteraksi dengan saling mengisi satu sama lain. Kayu dibakar menjadi api yang kemudian merubah menjadi tanah atau abu. Tanah adalah sumber besi, saat besi adalah mineral yang dapat dicairkan, sedangkan air dapat menghidupkan pohon. Dengan kata lain, kayu menghidupkan api, memperkuat tanah, memperkuat besi, memperkuat air, dan menghidupkan kayu. Sekian materi saya, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.